Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dipimpin sama Kak. Silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, kita hari ini akan membahas materi tentang statistika, yaitu pemusatan data. Nah, anak-anak, pernah gak sih kalian sadar di kehidupan sehari-hari kita ini dikelilingi yang namanya data? Tahu data? Tahu. Kayak gimana? Data kayak Misalkan kalau data, contohnya kalian umurnya di data, misalkan yang umur 15, 14, 15, ya, 17 misal, atau nanti ditulis data-data nomor sepatu. Ada yang berapa? 39, 38, ada yang 37, 36, nah, dan lain sebagainya. Atau juga ada yang ada juga data-data tinggi badan. Seperti waktu itu kan kalian diukur tinggi badannya kan? Nah, itu kan di data, ditulis siapa yang, misalkan Salma tingginya berapa. Salma waktu itu masih ingat tidak? 147. 147. Kan ada yang 147, 148, 150 dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas data-data tersebut. Setelah itu kita akan menghitung atau mencari nilai rata-ratanya berapa. Karena ini berlima, dari tinggi badan atau nomor sepatu, rata-ratanya berapa sih? Nah, terus kita juga akan menghitung nilai paling tinggi dan nilai paling rendah, dan kita akan menghitung nilai tengah. Kan ada nilai tertinggi, nilai terendah, satu lagi nilai nilai. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan menghitung secara manual. Pakai rumus misalkan. Kan kalau pakai rumus X1 tambah X2 tambah anu dibagi sekian. Karena ini berlima. Kalau rata-rata nanti dibagi berapa, ditambah, dijumlahkan semua terus dibagi. Kalau waktu seperti kalian waktu itu mencatat materi ini yang mengharuskan menghitung manual. Nah, hari ini kita akan menghitung semuanya atau rata-rata. Tadi ada rata-rata, ada maksimal, ada minimal. Atau hari ini kita akan membahas min. Apa? Min itu apa? Rata dan median. Median itu apa? Nilai nilai. Oke anak-anak,
Sekarang kita langsung aja ya. Nah, di sini Bapak memakai apa ini namanya? TV interaktif. TV interaktif. TV interaktif. Pertama, kita akan memakai aplikasi. Nah, ini namanya aplikasi apa? GeoGebra Classic. Nah, GeoGebra Classic ini merupakan aplikasi untuk memudahkan kita mencari atau menghitung suatu rumus matematika yang biasanya kita menghitung di buku, ya, di buku, terus dicatat sampai panjang. Nah, sekarang di zaman serba modern ini, di zaman teknologi, ada seseorang yang membuat aplikasi GeoGebra. Nanti banyak, bisa dipakai aljabar, pakai apa? Bangun data, bangun ruang dan lain sebagainya. Oke, kita klik ya. Nah, ini tampilan. Yang pertama, ini kan kalian baru pertama kali lihat ini kan? Nah, karena hari ini kita akan menghitung apa tadi? Menghitung data. Maka kita akan memakai. Nah, sini ada berkas. Nah, pakai di sini perspektif apa ini? Berarti kan nanti kalian prakteknya perspektif. Nah, di sini ada 7 perspektif. Kalau ini kan biasanya perspektif ini namanya grafik, ya. Apa perspektif? Grafik. Seperti menghitung apa? Yang kemarin persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Terus sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pemakai ini. Sekarang untuk materi statistika ini kita memakai spreadsheet. Apa ini? Spreadsheet. Nanti kalian cari ya, spreadsheet. Nah, ini kita buang aja ya. Masih. Nah, begini. Kita geser. Nah, coba perhatikan. Sini ini merupakan tampilan perspektif spreadsheet. Nah, ini merupakan tampilan perspektif spreadsheet. Nah, misalkan di sini ada 5 siswa. Ini menghitung apa? Contoh menghitung data. Kan data tadi contoh ada apa aja? Tinggi badan, apa lagi? Berat badan, apa lagi? Ukuran sepatu, apa lagi? Nama boleh. Misalkan pakai namanya. Ini aja ya. Kita kasih nama yang ada di sini semua. Apa aja? Ini Salma, Anissa. Oke. Contoh mau mencantumkan data apa? Tinggi badan? Berat badan? Hah? Atau nilai? Tinggi badan aja ya. Misalkan yang misal darah waktu itu berapa? 50. Ini berapa? Berapa lagi? 148. Salma 147. Anissa 145. Raya 104. Oke, coba perhatikan. Nah, kalian lihat di sini ya. Sini
ada ukuran. Di sini ada tinggi badan kalian. Pertama, kita lihat ke grafiknya atau data grafik. Pertama kita blok dulunya, coba lihat. Nah, lihatnya dari 150 ini kita blok ke bawah. Maaf. Iya. Nah, coba lihat. Kita blok datanya. Ya. Itu kita klik yang ini, kelihatan? Ya. Nanti grafik. Oh, bukan grafik. Ini namanya diagram. Namanya apa? Diagram. Kita klik, pilih analisis 1. Variabel. Kita klik apa ya? Nah, coba lihat. Ini apa ini? Diagram histogram. Tuh, lihat namanya diagram. Diagram histogram. Coba lihat di sini 146 ada 1 orang, berarti jumlahnya. Yang 148 ada 2 orang. Ini sama lainnya. Yang 150 ada 1 orang. Coba kita ganti diagram ini menjadi box plot. Nah, coba lihat. Ini merupakan diagram apa? Box plot. Sudah itu kita akan melihat nilai tengah dan nilai rata. Klik yang mana? Kita klik notasi ini. Ini disebutnya apa? Sigma. Sigma. Oke. Nah, coba lihat di sini ada max, median, min dan rata. Nah, ini ratanya atau bisa disebut min tadinya. Ditulisnya mean. Ditulisnya mean. Nah, ditulisnya mean. Tapi karena di sini memakai bahasa Indonesia, jadi rata. Jadi rata-ratanya dari kelima siswa itu berapa? 147,8. Yang paling pendek 5. Yang paling tinggi. Nah, nilai tengahnya berapa? 148. Nilai tengahnya 148. Paham sampai sini? Coba kita ubah nilai yang paling tinggi, yang paling rendah berapa? 146 tadi siapa? Anissa. Ya. Anissa ubah. Harapan Anissa nanti bertumbuh tinggi menjadi misalnya ini misalnya menjadi 175. Udah gitu gimana? Enter. Nah, berubah nggak? Ya, ada yang berubah? Nah, ini berubah. Kan yang awalnya semula seperti ini, ketika kita diubah nilai minimalnya menjadi seperti berubah kan? Coba lihat di sini maksimal jadi berapa? 175, karena yang paling tinggi. Terus nilai tengahnya tetap tidak? Berubah atau tetap? Tetap 104. Terus rata-ratanya berubah tidak? Berubah jadi berapa? 153, jadi dari sini yang tidak berubah itu yaitu mediannya. Mediannya apa tadi? Nilai tengah, karena nilai tengah itu tidak akan berubah. Ya, ini diagram histogram tuh, jadi berubah kan? Yang asalnya seperti ini, ketika Anissa bertumbuh tinggi jadi seperti ini. Paham? Coba kalau dirubah jadi diagram batang. Nah, ini bentuk diagram batang. Pernah kan belajar di sebelum-sebelumnya?
Atau di sini ada plot titik. Nah, Oh, iya. jadi titik 5 merupakan titik. Di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk memperluas pemahaman kalian, kita praktek. Ya, silahkan bawa laptopnya ke depan. Ini sih. Terus boleh scan ini semua. Tambahkan scan ini. Internetnya udah masuk semua kan? Nah. Itu masuk ada link, nanti muncul link. Klik link. Nah, begitu kamera diarahin ke ini, ke barcode-nya, nanti muncul link di atasnya warna biru. Udah masuk. Ada sama? Tuh jauh sini yang belakang namanya. Oh jauh sini langsung maju. Nah, tuh muncul. Yang bawah bukan sini. Nah, dulu. Yang bawah fungsinya nama sendiri. Nah, pakai nama sendiri ya. Oh, langsung start masuknya. Ini masuk kemana ya? Udah masuk. Oh. Ini yang bawah. Continue. Ini yang masuk baru darah Anissa Salma. Yang belum masuk? Ya udah. Hmm? Nah, udah masuk semua? Ya, kita praktikan tadi apa aja. Di sini kalian membuat bisa ingin mendata suatu nilai. Ya kan kalian jadi guru. Nah, mana? Sini kalian kasih nama. Yang A bukan yang B. 10 sampai 10-nya. Bebas nama bebas. Mau apa? Mau jangan. Sampai 10 beda-beda. Mau nama kartun boleh. Nanti progres kalian boleh. Progres kalian selama mengerjakan akan muncul di sini. Bukan muncul? Bisa ini. Nah,
Oke. 10 nya, 10 nama. Udah? Terus yang udah ya. Di sisinya kasih misal nilai, suatu nilai dari 60 sampai 90. Dari 60 sampai, jadi random nilainya, misalkan 75, 85, atau mau ada yang sama misalkan 60, 60 sampai 90. Dari, oh ya, namanya 10 orang, terus si 10 orang itu teh punya nilainya dari 60 sampai 90, mau itu 75 atau misalkan 86, 90, 71, 61, sampai nanti 10 orang itu mempunyai nilai yang beda-beda, atau mau yang sama gak apa-apa. Ya. Di pinggirnya yang udah mulai menginput nilainya ada Anissa dan Kaya juga. Sama masih nama-nama kelihatan. Nanti dibuka satu persatu. Dari 60 sampai 90. Setelah itu kalian akan mempraktekkan seperti Bapak tadi. Mencari apa tadi? Rata-rata atau min dan median, minimal plus maksimal. Dan semua nilainya udah siap untuk langkah selanjutnya. Tadi apa selanjutnya? Sebelum dia apa? Di blok dulu. Nah, di blok dulu si nilainya, di blok dulu. Terus satu ke bawah sampai yang paling bawah. Nanti buat yang coba. Nah, ini nilainya sama semuanya. Yang ini diagram. Tahan siup. So, tahan. Terus itu ke bawah. Nah, udah semuanya? Udah semuanya? Coba ganti semuanya ke diagram batang. Diagram yang paling atas histogram. Udah ini lah, histogram. Histogram udah yang sama. Histogram. Nah, udah semua? Nah, udah itu klik yang notasi sigma ini. Udah semua? Apa yang muncul? Coba lihat masing-masing. Yang darah rata-ratanya berapa darah? Ini sama, rata-ratanya berapa? 81. Bisa? 76,2. 76,2. Ya? 66,9. 66,9. Nah, kalian akan dibagikan KPD ya. Itu ada tabel, ada namanya, kasih nama.
kan kasih nama ya, nama. Terus coba perhatikan dulu semua. Sini ada tuliskan 10 data awal. Tulis tadi nilai-nilai yang kalian tulis. Misalkan ini kan darah berarti 65, 67, 89, nah, sampai 8 itu di kertas sudah ada komaan. Nah, tuh. Di sini 8 sampai Nama-namanya? nilainya. Terus coba dengan tulis. Di sini ada rata-rata data sebelum diubah. Nah, tulis dulu ya. Data sebelum diubah kan tadi berapa tadi yang darah berapa? Nah ini nanti terakhir yang bawahnya. Yang atas dulu tadi mediannya berapa, rata-ratanya berapa? Gitu ya. Sudah gitu kalian kan tadi di sini ada perintah. Coba baca perintahnya apa? Satu nilai terendah. Coba lihat minnya berapa di kalian. Misalkan di udara yang paling kecil berapa di sini? 64. Nah, yang 64 ini yang nilai paling kecil. Ini belum muncul. Tadi di gambar muncul. Kayaknya yang samanya. Nah, yang min mana min? Min 70. Cari yang 70. Ya. Nah, kalau yang sama ini mah. Cari yang 70 terus diganti. Nah, diganti sama angka 1000 sesuai LKPD. Nah, tuh. Satu nilai terendah diganti menjadi 1000. Di sini ya tulis. Di laptop Nah, ini yang Anissa udah benar. Kan tadi minimalnya berapa? Udah digantinya. Tadi berapa tadi minimal? 62 diganti dengan 1000. Ya. Nah, langsung tulis MEA sama mediannya jadi berapa? Udah semua kan? Dah. Nah, dari data-data yang kalian masukkan dengan ini dapat disimpulkan ya, bahwa median adalah ukuran yang lebih baik. Meskipun tadi nilai minimalnya, nilai minimumnya berubah. Seperti tadi berubah jadi 1000. Terus misal di sini jadi berapa yang Anissa ya? Coba ganti sama 1000-nya. Tuh, berubah. Mediannya berubah tidak? Berubah. Mediannya Tidak. Rata-ratanya berubah. Jadi 318,6. Mediannya tetap 148. Makanya median adalah apa tadi? Ukuran yang lebih baik dan aman digunakan jika terdapat data ekstrim. Jadi misalkan data nanti jadi banyak, tetap mediannya konsisten. Ada yang mau ditanyakan? Paham semua? Ini merupakan gambaran suatu data. Apabila kita ingin menghitung rata-ratanya dan nilai tengah atau disebut median. Median itu nilai tengah. Kalau min tadi apa? Rata-rata. Jadi tadi kan balik lagi. Meskipun ada beberapa nilai yang dirubah atau nilai minimal yang paling kecil berubah drastisnya. Tadi misal dari 60 dirubah jadi 1000, tapi nilai tengahnya atau mediannya tetap stabil, tetap konsisten.
Ya, kalian perhatikan di sini. Tuh, di sini 1000. Yang asalnya tadi 100 berapa? 46. Ketika diubah 1000, tapi nilai tengah atau medianya tetap stabil, yaitu di berapa? 148. Namun rata-ratanya berubah menjadi 318,6. Yang asalnya berapa tadi? Yang masih ingat? 150. Nah, ini sebelumnya 147 asalnya. Terus ketika nilai yang paling kecil diubah, maka rata-ratanya juga berubah. Nah, jadi 380. Tapi nilai tengahnya tetap stabil di 148. Coba kalian yang histogram ini ganti ke box plot. Udah? Lek. Ini berarti. Kecil. Dikit. Belum sama. Noleknya ada yang nolek. Iya. Tadi pas meninggal emang alif bisa. Kecil. Nah, kenapa kecil? Karena ada nilai 1000. Berarti ulangi. Enggak usah. Ya di tweet. Mau bisanya? Gambar bukan sini. Mau bisanya? Apalah. Jadi dari materi kali ini ada yang mau dipaham, ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah paham semua? Sudah. Sudah. Jadi nanti kalian bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Ya. Ya. Oke, mungkin materi hari ini sampai sini dulu. Terima kasih atas semangatnya yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan untuk semua. Kalian semua sangat kreatif meskipun kan tadi ada banyak kendala, ada yang ini mah, ada yang lemot mah, ada yang apa sih tiba-tiba si nilainya lah kok hilang. Tapi kalian tetap bersemangat meskipun udah siang begini. Siap. Oke, belum kita akhiri ini boleh dimatikan dulu rekornya. Di X aja temnya di X. Nah, udah itu seperti biasa belum pulang, mari kita doa. Oke, siap-siap dulu ya, tutup dulu laptopnya. Udah siap semua? Dah. Oke. Sebelum kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.